Silahkan. Saya belum ucap salam tadi ya. Ya, selamat siang ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil kemarin ini sudah. Oke. Ya, saya ulangi ya konsep grup. Jadi yang dimaksud dengan grup itu kemarin kalau kita punya himpunan tidak kosong dilengkapi dengan operasi biner, maka pasangan himpunan itu dengan operasi binernya itu disebut grupoid. Kemudian kalau kita tambahkan di sini syarat bahwa operasi binernya atau semigrupnya ini asosiatif gitu ya. Grupoid plus sifat asosiatif disebut semigrup. Grupoid nanti dikatakan komutatif kalau operasi binernya bersifat komutatif ya. Nah, kemudian ini elemen di dalam semigroup itu disebut elemen identitas kalau memenuhi seperti ini. Semigroup tambah elemen identitas disebut monoid. Nah, kemudian grup itu apa? Grup itu adalah monoid plus setiap elemennya memiliki inverse, jadi yang ini. Ya, atau kalau kita tulis ulang aksioma-aksiomanya, maka yang dimaksud dengan grup itu adalah ini. Kita sudah punya grupoid dulu, artinya berarti di sini implisit adalah G tidak kosong, kemudian star ini adalah operasi biner pada G, yaitu ini ya. Nah, kemudian ini saya tulis dulu. Kemudian ya, grupoid ini disebut grup jika ada aksioma 1, 2, dan 3 ini yang harus dipenuhi. Ya, jadi aksioma 1 adalah aksioma asosiatif, yaitu apa? Kita mengerjakan ini ya kemarin ya, pengelompokan X star YZ itu harus sama dengan X star Y, kemudian distarkan dengan Z. Kemudian ada elemen identitas, yaitu apa? Ada EG yang berlaku untuk semua gitu ya, ini ya. Ini berlaku untuk semua X. EG-nya ini itu berlaku untuk semua X di G gitu. Sementara yang ketiga, untuk setiap X ada Y. Nah, ini yang tergantung dari X-nya gitu ya. Yaitu apa? X dikali Y sama dengan Y star X sama dengan EG gitu ya. Contohnya apa? Contohnya kita sebenarnya ini deket ini ya, yang grup itu nanti kalau mau mengingat-ingat contoh yang paling mudah adalah ini. Kalau kita perhatikan himpunan semua bilangan bulat, ini ya, maka apa? Kemudian plusnya itu adalah penjumlahan dua bilangan bulat. Jadi ini penjumlahan bilangan biasa yang sudah kita kenal sehari-hari. Sifat bilangan sifat ini Z ini kalau kita tambahkan operasi biner plus, artinya sekarang dia menjadi sistem aljabar gitu ya. Ini memenuhi sifat apa saja? Memenuhi apa? Yang pertama, A1-nya dipenuhi nggak sifat asosiatifnya? Kalau kita menjumlahkan, ya. Halo? Dipenuhi? Untuk setiap X, Y, Z, oke. Ya, untuk setiap X, Y, Z anggota Z besar, X ditambah Y, kita menjumlahkan ini, kemudian kita tambahkan dengan Z sama dengan X plus Y plus Z. Gitu toh? Artinya berarti ini aksioma 1 ini dipenuhi. Kemudian aksioma 2. Ada enggak
elemen yang dia kalau dijumlahkan dengan elemen bilangan bulat yang manapun itu tidak akan mengubah bilangan bulat itu. Ada nggak bilangan bulat Ada yang nol. ya? Oke, ya jadi kita bisa tuliskan gimana? Terdapat 0 ya anggota Z ini, sehingga apa? Untuk setiap X anggota Z ini berlaku X plus 0 sama dengan 0 ini, sama dengan X gitu ya. Ini kemudian yang ketiga, kalau kita ambil sebarang X, ada nggak elemen Y yang bergantung dari X yang kalau dijumlahkan itu menjadi elemen identitas itu? Ini kan yang nomor 2, ini artinya di situ berarti ini dengan kata lain ada elemen identitas di Z plus yaitu 0. Jadi ini 0 ini sebagai EG-nya. Gitu ya. Kalau ini sebagai G-nya, berarti ini adalah sebagai EG-nya. Gitu. Kemudian kalau kita ambil ini kan tadi inverse itu X, kemudian ini inverse itu kalau ini akan menjadi inverse-nya Y itu ketika X dijumlahkan dengan yang di kotak ini sama dengan elemen identitas yang di poin 2. Jadi di sini ini kalau kita punya sebarang X, ada nggak Y yang tergantung X yang kalau dijumlahkan dengan X jadi sama dengan 0 yang di 2? Ada Bu, negatif X. Ya, ada ya. Terdapat negatif X gitu anggota Z juga ya. Kalau X anggota Z, negatif X juga anggota Z. Ini sehingga apa? X ditambah minus X sama dengan minus X ditambah X dan ini sama dengan 0. Ya, jadi itu Z plus ini memenuhi aksioma A1, A2, dan A3 definisi grup gitu ya. Dengan kata lain berarti apa? Z plus ini merupakan grup. Komutatif apa tidak? Abelian nggak? Iya Bu. Abelian ya. Abelian kan kalau yang ini ya. Lebih lanjut gitu ya, bisa ditambahkan di sini lebih lanjut oleh karena untuk setiap XY anggota Z ini berlaku X plus Y sama dengan Y plus X ini ya, maka Z plus ini memenuhi apa? Sifat komutatif. Artinya jadi Z plus tadi ini merupakan grup A, B, ya. Gitu ya. Tuh, sampai di sini ada pertanyaan atau komentar, silahkan. Permisi Bu, saya izin Ya. bertanya mengenai sifat grup Bu. Kan salah satu sifat grup itu terdapat elemen identitas. Namun di situ hanya menyatakan terdapat. Apakah sebuah grup dapat memiliki lebih dari satu elemen identitas Bu? Tidak. Karena tidaknya itu begini. Jadi kalau kita itu nanti sifat Mas, nanti kita sampai ke situ. Jadi untuk sementara kita belum membahas itu ketunggalan elemen inverse ya. Sekarang mungkin gini. Kalau saya punya begini ya. Contohnya apa ya? Yang bentar. Semi group kemudian yang elemen identitasnya bisa lebih dari satu. Contohnya apa?
Contohnya sebentar, ini ya, F. Kalau saya punya ini operasinya, misalkan S-nya adalah A, B, C, kemudian star, ini adalah operasi biner pada ini gitu ya. Dengan definisinya saya tampilkan ya. Definisinya saya tampilkan. Ini, kemudian saya punya begini. Ini A, B, C, A, B, C. Kalau saya punya gini, kemudian saya punya begini, kemudian A, B, C, A, B, C. Misalkan kayak gini ya. Ya. Bentar, ini ada elemen identitasnya enggak? Yang berlaku elemen identitas, ada nggak elemen identitasnya? Ini kan kalau saya punya A yang di depan, distarkan dengan apapun, X-nya sama dengan A atau B atau C, ini hasilnya selalu yang apa? A dioperasikan dengan A, hasilnya A. A dioperasikan dengan B, hasilnya B. A dioperasikan dengan C, hasilnya C. Artinya ini kan elemen identitas yang kanan ya. Ini jadi sama dengan X gitu kan. Kemudian kalau A-nya di kanan, ini jadi apa? X star A, hasilnya apa? Nggak selalu X ya? X star A. Oh enggak, ini enggak identitas kanan ya. Yang contohnya yang elemen identitas kanan apa contohnya? Sebentar, semigroup dengan, karena begini, kalau nanti di grup kita punya ini ya. Ini misalnya G star, kemudian saya punya kayak gini. X, misalkan ya, misalkan EG dan FG keduanya adalah elemen identitas, gitu ya. Kalau elemen identitas itu kalau keduanya ada di sana dia sorry di semigroup enggak ya? Ya oke, saya lihat. Yang di sini ini tidak mungkin ada karena kalau kita punya begini ya, E ini di sini ya. Kalau E dan FG keduanya adalah elemen identitas, itu artinya apa? EG distarkan EF jadi apa? Dengan memandang EG-nya elemen identitas berarti ini sama dengan EF, benar nggak? Ya. Tetapi karena EF-nya juga elemen identitas, berarti kalau ini dikalikan begini hasilnya apa ini? Ini kok jadi EF, FG maksudnya. Ini ya, EF distarkan dengan FG karena EG adalah elemen identitas berarti sama dengan FG. Kemudian di sisi lain EG star FG itu karena FG-nya elemen identitas berarti harus sama dengan EG. Jadi ini FG pasti sama dengan EG. Jadi nggak ada ya. Kalau yang di elemen di semi group itu kalau ada elemen identitas pasti tunggal. Tidak hanya di grup tapi di semi group secara umum. Tapi mungkin kalau elemen identitas kiri dan kanan itu bisa lebih dari satu. Contohnya yang di sini. Ini karena AX sama dengan selalu X, ini artinya A, ini elemen identitas tapi kiri. Hanya satu sisi saja. Sementara di sini berdasarkan ini ya, tabel Kelly di sini, B star X untuk X yang baik A, B atau C, B, kemudian distarkan dengan A hasilnya A, B starkan B hasilnya B, B starkan C hasilnya C, gitu ya. Artinya di sini ini juga berlaku selalu yang kanan. Jadi ini B, ini juga elemen identitas tapi kiri, gitu.
C juga demikian. Jadi ini A, B, dan C adalah elemen identitas kiri. Artinya kalau hanya satu sisi saja, elemen identitas itu bisa lebih dari satu dalam satu struktur, gitu ya. Tetapi di grup itu yang dimaksud elemen identitas itu adalah elemen identitas kiri dan sekaligus kanan. Kalau dari definisi ya, ini kayak gini. Ini elemen identitas yang di sini, yang ini sama dengan ini artinya dia adalah elemen identitas kanan, kiri ya. Kemudian yang ini nih yang kanan, gitu ya. Jadi apa namanya, karena di grup itu kiri dan kanan, sementara kalau dalam suatu struktur itu terdapat elemen identitas sekaligus kiri dan kanan, maka elemen itu akan menjadi elemen identitas. Dan kalau ada dua elemen identitas di dalam suatu struktur, maka dua elemen identitas itu tunggal, gitu ya. Jadi karena ini sebenarnya ini berlaku juga, yang ini sekali lagi ini berlaku juga di semigroup. Tadi semigroup itu kalau tidak harus ada apa? Tidak harus ada elemen identitas dan elemen inverse-nya, gitu ya. Mas siapa tadi? Saya Muhammad Aulia, Bu. Terima kasih, Bu, untuk jawaban. Iya, sama-sama, gitu ya. Jadi sekali lagi nanti kita akan melihat bahwa grup itu ini. Nah, apa namanya, elemen identitasnya tunggal. Mungkin pertanyaannya adalah kita gimana menentukan elemen identitasnya gitu. Ya kalau mungkin strukturnya cukup mudah seperti ini, kita bisa menebak gitu ya, intuisi kira-kira oh ini gitu ya. Kita punya kayak intuisi gitu, kayak feeling oh ini yang jadi calon elemen identitas. Untuk memastikannya caranya gimana ya, kita buktikan gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh, tadi ini saya belum menuliskan kesimpulannya ya. Ini keduanya adalah elemen identitas, maka berlaku ini ya. Artinya elemen identitas itu tunggal. Karena ini ya, kalau ada dua ternyata mereka sama. Dan ini berlaku juga untuk semigroup. Belum ada pertanyaan? Baik, kalau belum ada pertanyaan, sekarang kira-kira gitu ya, dengan tadi sifat-sifat yang dimiliki oleh Z terhadap operasi penjumlahan, kira-kira ini sifatnya kalau sekarang Z ini kita perluas ya, tidak hanya Z, misalkan yang lebih luas. Kan kita punya ini ya, ini Z. Ini Z. Kemudian ada Z itu termuat di mana? Himpunan apa? Z. Kita kan punya N juga ya. Kita punya N di sini. N itu adalah yang himpunan semua bilangan asli. Kemudian di sini himpunan semua bilangan bulat. Kemudian di sini ada himpunan semua bilangan rasional. Kemudian yang di luar paling besar di sini adalah himpunan semua bilangan himpunan semua bilangan apa? Real gitu. Nah, tadi kalau kita punya Z plus tadi ternyata dia adalah grup abelian. Bagaimana dengan Q plus? Apakah kira-kira juga merupakan grup abelian enggak? Juga merupakan grup abelian atau tidak kira-kira kalau Q dengan operasi Tuhan? Izin menjawab, Bu. Iya. Ya. Ya. Mas siapa ini? Mas Enggak Asif, Bu. kelihatan. Oh ya. Ya, terima kasih Mas. Ya, benar ya. Jadi Z terhadap operasi penjumlahan tadi merupakan grup abelian, demikian juga untuk Q terhadap operasi penjumlahan. Sifat asosiatifnya juga berlaku di mana? Di Q. Kemudian elemen identitasnya di Q apa? Sama nggak dengan elemen identitasnya di Z? Sama, Bu. Sama. Kemudian elemen inverse-nya apa? Kalau kita punya X di Q, Minus juga, Bu. minus juga gitu ya. Dan ini
juga ya, kira-kira R plus juga iya. R plus? R. Nih ya, ketiganya merupakan grup abelian ya. Oke. Ini ketiganya merupakan grup abelian. Nah nanti ini ya, ini nanti kita akan sampai ke konsep yang namanya subgroup atau grup bagian. Jadi Z ini nanti dia dikatakan sebagai subgrupnya yang atas, ini Q ini subgrupnya R ini, gitu ya. Nanti kita sampai konsep ke sana. Bagaimana dengan N plus? Ini himpunan semua bilangan real. Ini himpunan semua bilangan rasional yang bisa dinyatakan sebagai pembagian, gitu ya. Sementara R itu memenuhi meliputi semua bilangan rasional dan yang irasional. Irasional contohnya yang di bawah akar-akar itu akar 3, akar 5, akar gitu ya. Kemudian pi gitu ya. Euler ya, Eulerian bilangan Euler. Yang ini adalah himpunan semua bilangan asli. Bagaimana dengan N terhadap operasi penjumlahan? Apakah grup? Apakah merupakan grup? Bukan ya, Bu. Bukan. Kenapa bukan? Karena itu di sifat inverse, dia nggak punya inverse, Bu. Iya. Grupoidnya ada nggak? Grupoidnya? Sifat asosiatifnya dipenuhi nggak? Penuhi. Ini jelas grupoid ya. Kenapa kan grupoid? Karena dua bilangan asli kalau dijumlahkan merupakan bilangan asli lagi. Ya. Grupoid, asosiatif, tapi apa? Ada elemen identitasnya nggak? Ada, Bu. Apa elemen identitasnya? 0. 0 itu bilangan asli nggak? Oh iya, Bu. Bukan, nggak ada, Bu. Ada, Bu. Ya, jadi tidak ada elemen identitas di N. Kalau kita mengatakan elemen identitas itu relatif terhadap penjumlahannya, terhadap himpunan dan operasi binernya ya. Jadi ini tidak ada elemen identitas di N. Jadi kalau tidak ada elemen identitas di N, kita juga tidak bisa mengatakan inverse, karena inverse itu ketika kita berbicara konsep inverse itu pasti melibatkan elemen identitas. Gitu ya. Oke, ini kemudian apa? Contohnya lagi apa? Nih, kalau ini ya, kita punya R, ini di sini kan ada Q yang bilangan rasional. Sekarang kalau R dikurangi Q, ini berarti isinya adalah himpunan semua bilangan yang irasional. Apakah R dikurangi Q ini terhadap ini merupakan grupoid? Apakah ini sama artinya dengan mengatakan apakah plus ini operasi biner? Di R minus Q? Operasi biner nggak di R minus Q? Iya, Bu. Ya? Iya. Kenapa? Kalau Karena saya punya akar 3, anggota R minus Q nggak? iya. Iya. Minus akar 3, anggota R minus Q nggak? Iya, Bu. Ya. Dijumlahkan? 0. Dijumlahkan? 0. Berada di R minus Q nggak? 0 itu bilangan rasional bukan? Bukan. Irasional, Bu. Rasional. Rasional ya. Berarti apakah ini grupoid? Jawabannya berarti apa? Bukan. Bukan ya. Jadi ini kenapa bukan? Bukan sebab gitu ya. Ini sebab ada apa? Ada ini dua ini yang dengan ini
bukan anggota R minus Q. Ya. Jadi tidak masuk ke situ jumlahannya. Jadi bukan grupoid. Jadi ya berarti tidak mungkin jadi grup karena menjadi grupoid toh aja belum mencukupi syaratnya gitu ya. Nah, kemudian sekarang kalau saya punya ini ya, kalau saya punya R, kemudian saya batasi yang plus saja, ini adalah bilangan real yang positif. Jadi X-nya lebih besar dari 0,0-nya dihilangkan. Kemudian pada R ini saya definisikan operasi biner perkalian. Apakah pasangan ini operasi biner perkalian bilangan. Dalam hal ini pada R plus, dibatasi pada R plus. Jadi dotnya ini dari R plus ke R plus. Kemudian ini, kalau kita punya dua bilangan real yang lebih besar dari 0 dikalikan kan kembali positif ya? Benar nggak? Iya, positif. Iya. Iya, Bu. Nah, ya. Jadi ini operasi biner sudah ya, yang ini clear. Sekarang pertanyaannya, apakah ini merupakan grup apa bukan? Grup apa bukan? Merupakan grup, Bu. Merupakan grup. Kenapa, Mas? Karena terdapat elemen identitas yaitu 1 dan terdapat inverse-nya yaitu 1 per X, Bu. Sebab asosiatif enggak? Asosiatif. Perkalian bilangan ya, jadi asosiatifnya jangan ketinggalan ya. Sebab dipenuhi sifat ini asosiatif. Yaitu apa? Untuk setiap X, Y, Z anggota gitu ya. Besok kalau berargumentasi, kalau ditanyakan ininya apakah ini grup gitu misalkan, ya dijawab dan diberi justifikasinya ya. Ini X star Y star Z itu sama dengan X star Y star Z. Kemudian tadi apa, Mas? Terdapat apa? Terdapat elemen identitasnya apa? E sama dengan 1. E sama dengan 1, anggota R plus ya. R plus, sehingga ini kalau mau ditulis kuantornya dijabarkan dalam kata-kata ya. Untuk setiap X anggota R plus, ini berlaku 1 atau E star, ini X sama dengan 1X sama dengan X kali 1 sama dengan X gitu ya. Dan XE sama dengan X1 sama dengan X. Oke, kemudian yang ketiga, untuk setiap, ingat pada saat kita mengatakan inverse selalu untuk setiap baru ini ya, untuk setiap X anggota R terdapat Y yaitu sama dengan 1/X, ini juga ikut anggota R plus ya. Nih. Kenapa ini valid? Karena di sini R plus tidak ada yang 0. Kalau kita membagi dengan bilangan 0 kan tidak terdefinisi. Tapi dalam hal ini terdefinisi ya. Terdefinisi sebab X-nya tidak mungkin sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ini terdapat ini yang dan memenuhi dan X kali Y, ini sebenarnya Y-nya tergantung dari X gitu ya. YX sama dengan YX kali X sama dengan, atau ini ditulis satu-satu dulu, X kali 1/X sama dengan 1 tadi sama dengan E tadi gitu ya. Dan di sini YX kali X sama dengan 1/X kali X sama dengan 1 gitu ya. Ya, jadi di sini baru kemudian kita simpulkan. Jadi, gitu ya, R
plus dengan operasi perkalian ini merupakan grup abelian enggak? Komutatif enggak? Iya, Bu. Ya. Ya. Oke, ini ya. Lebih lanjut, oleh karena untuk setiap XY anggota R plus ini berlaku X kali Y sama dengan Y kali X, ya, maka R plus ini merupakan grup A bertiga. Gitu ya. Gitu. Ya, jadi untuk membuktikan grup itu begitu caranya, gitu ya. Nih. Nah, kemudian contoh grup lagi, ini tadi sudah ya yang ini. Kemudian untuk yang MNR, kemarin kita sudah melihat contoh ini ya. Yang MNR kemarin kan kita sudah pada saat kita membahas yang operasi biner, kita sudah singgung ya. Sifat asosiatifnya mana kemarin ya? Ini ya. Ini asosiatif, ini kan. Tidak komutatif tapi asosiatif. Asosiatifnya kemarin kita singgung di mana ya? Ini asosiatifnya ya, nanti dirangkum ya. Ini sifat asosiatifnya di sini. Kemudian operasi binernya nanti diinikan, kemudian terhadap penjumlahannya apa? Inverse-nya. Ya. Ini tadi MNR ini ya. Nih. Ini adalah grup, yang ini tadi adalah grup yang anggotanya ada tak berhingga banyak. Sekarang MNR terhadap operasi penjumlahan itu juga merupakan grup dan anggotanya juga tak berhingga. Sekarang pertanyaannya di sini ini MNR plus ini mengapa merupakan grup? Mungkin bisa dimulai dulu dari MNR ini ya. MNR kemarin apa ini menyimpulkan apa kemarin? Matriks ukuran N kali N yang entry-entry-nya merupakan bilangan real. Ya, himpunan, jangan lupa ya Mas. Himpunan, bukan matriks saja tapi himpunan, gitu ya. Himpunan semua matriks berukuran N kali N dengan entry-entry berupa bilangan real. Kalau dinotasikan dengan syarat keanggotaan gimana? Ini bisa begini, nulisnya begini ya. Bisa nulisnya pakai gini juga boleh. A, I, J, ini artinya ini simbol matriks ini ya. Ini matriks. Itu dengan entry-entry-nya. Dengan entry A, I, J. Tapi kita pastikan I dan J-nya itu berarti mulai dari berapa? Karena matriksnya ukurannya N kali N berarti I dan J-nya itu dimulai dari 1 sampai N, kemudian A, I, J-nya berasal dari himpunan R. Gitu ya, bisa nuliskan begini. Kemudian bisa begini boleh apa enggak Bu? Misalkan ya. Ini A11, A12, A1N, kemudian di sini AN1, AN2, ANN, di sini ini baris kedua kolom kedua, baris kedua kolom ke N gitu tuh, dulu dialih gitu tuh. Dengan di sini ini untuk semua IJ anggota 1, 2 sampai N, ini AIJ anggota R, ini juga boleh gitu ya. Tapi ini artinya ketiganya ini mendeskripsikan himpunan MNR ini. Nah, sekarang kenapa MNR ini merupakan grup?
Kenapa? Karena penjumlahan matriksnya tadi ini ya. Kalau kita ini kan ini kalau kita ditanya pertanyaan seperti ini implisit menyatakan bahwa ini ya, bahwa di sini kita sudah tidak perlu menunjukkan lagi bahwa ini operasi biner. Jadi di sini ini asumsinya kalau pertanyaannya seperti ini, asumsinya bahwa sudah tidak perlu lagi ditunjukkan bahwa mengapa menggunakan grup, atau mungkin tergantung ininya, konteksnya ya, bentar. Bahwa plus ini merupakan operasi biner pada MNR gitu ya. Atau nanti biasanya di soal kadang sering di ini juga kok dijelaskan. Tapi kalau misalkan ini ya, apakah MNR, tapi kalau di sini ini misalkan ragu-ragu gitu, misalkan saya tetap tetap tunjukkan bahwa ini operasi biner ya oke. Artinya lebih ini ya, biar lebih mantap gitu. Ini merupakan grup terhadap operasi penjumlahan matriks misalkan gitu. Nah, di sini ini kita perlu tunjukkan dulu langkahnya untuk yang bawah ya. Jadi kita langkah jawabannya untuk membuktikan itu ya, tunjukkan misalkan untuk ya, dalam hal ini kan arahnya ya gitu ya, secara intuitif kita mengatakan ini ya grup gitu. Berarti langkah pertama yang harus kita tunjukkan di sini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tunjukkan bahwa operasi penjumlahan matriks merupakan operasi biner pada MNR. Ini kemudian yang kedua langkahnya adalah tunjukkan apa yang kedua? Yang kedua kita tunjukkan apa? Terdapat E sehingga X kali N. Oke. Sifat asosiatif dulu enggak? Oh, Sifat iya. asosiatif dulu ya, biar urut ini ya. Berlaku sifat asosiatif. Kemudian yang ketiga, terdapat apa yang nomor 3? Tunjukkan ada elemen identitas gitu kan? Dugaannya apa? Kalau kemarin kan sudah saya singgung, ketika kita mau menunjukkan ada, itu berarti kita tunjukkan eksistensinya gitu toh. Ini sama saja tunjukkan eksistensi, artinya ya kita tunjuk yang mana gitu ya. Kita tunjuk langsung eksistensi. Kemarin ya kita berbicara kuantor eksistensial, kemudian kuantor universal gitu ya. Dugaan yang menjadi elemen identitas di MNR apa? Matrik apa? Terhadap operasi penjumlahan. Operasinya penjumlahan matrik ya. Oh iya, dugaannya ini apa? Atau calon elemen identitasnya gitu ya. Calon elemen identitasnya ini adalah matriks 0. Nanti tunjukkan toh matriks 0 sebagai elemen identitas. Kemudian yang keempat, tunjukkan bahwa setiap elemen di MNR memiliki inverse terhadap operasi penjumlahan matriks. Elemen inverse terhadap penjumlahan matriks.
Nah, ini elemen inverse-nya apa? Kalau kita misalkan ini ya, A, inverse dari A di MNR itu kira-kira apa? Ini memiliki, ini juga sama ya, ini juga eksistensial ini. Ada gitu ya, eksistensi. Nih. Ya, inverse A di MNR. Kira-kira apa terhadap operasi penjumlahan matrik? Adalah matrik apa? Halo? Ya, matriks. Yang negatif kan Bu isinya ya. Apa ini? Minus apa? Minus MNR. Minus A? Minus MNR. Kalau ini ada matrik A, gitu, inverse-nya adalah? Min A. Iya, minus A. Gini ya. Nah, baru Mas, tadi apa? Dengan apa yang dimaksud inverse minus A gitu ya. Dengan minus A pada baris kolom baris IC ini sama dengan apa? Minus entry-nya AIC gitu ya. Ini membacanya apa? Entry baris ke entry baris ke I, kolom ke C dari miliknya matrik minus A. Sementara ini apa membacanya? Minusnya entry apa? Entry baris ke I dan kolom ke C matrik A gitu ya. Jadi ini beda ya. Jadi di sini inverse-nya matrik A itu adalah matrik minus A. Nah, matrik minus A itu apa? Matrik minus A ini maksudnya adalah matrik ini ya, intinya berarti ini adalah matrik yang entry baris ke I dan kolom ke C-nya itu adalah minus entry baris ke I kolom ke C dari matrik A. Jadi minusnya di sini ini minus matrik. Ini ya, yang ini adalah minus matrik. Yang di sini minus apa ini? Yang di sini minus matrik. Kalau ini apa? AIC ini kan bilangan toh? Bilangan real tadi toh? Berarti yang di sini ini minus apa? Halo? Minus entry Bu. Ya, minus bilangan atau entry-nya tadi ya. Di R. Ini minus matrik di R. Meskipun tanda minusnya ini sama ya. Tapi dalam konteks kalau diterapkan gitu harus bisa membedakan. Boleh nggak Bu kalau misalkan milik R saya gunakan notasi lain misalkan begini, boleh aja. Jadi misalkan mau dibedakan gitu ya, yang minusnya ini diganti simbol misalnya, diganti notasi, jadi minus yang di M, NR misalnya, operasinya penjumlahannya beda. Kalau tadi kita punya R-nya plus begini misalkan, yang di MNR misalkan ini jadi plus begini, ini juga boleh aja gitu ya. Nah nanti di sini ini ya, kalau misalkan terus inverse-nya untuk yang di sini misalkan ini diganti minusnya, ini untuk ini adalah inverse matriks A gitu ya, misalkan ini, maka kita bisa menuliskan minus A ini IC itu berarti sama dengan minus A IC gitu ya. Oke. Nah nanti kalau kita melihat referensi tentang grup buku-buku satu dengan yang lain, itu nanti mungkin akan ketemu begini. Jadi asosiatif sama ya, tadi inverse dari X, ini mungkin ada notasinya yang menuliskan dengan minus X, ada yang menuliskan dengan gini gitu ya. Jadi X pangkat minus 1. Jadi
nanti kalau X pangkat minus 1 itu jangan kemudian diinterpretasikan ini, ingat ini tidak sama dengan seperti X ini, gitu ya. Oke, kalau di bilangan boleh menggunakan ini, tapi secara umum kalau matrik nggak ada gitu. Sepermatrik itu apa gitu, nggak ada ya. Jadi A inverse itu secara umum ini, tidak begini, gitu ya. Jadi inverse dari X di grup G itu bisa begini. Jadi nanti gitu ya, kalau kita punya apa namanya grup gitu ya, diberikan grup G dengan ini gitu ya, nanti mungkin orang akan menuliskan misalkan ya X pangkat N itu sebagai ini, X N-nya misalkan atau X kuadrat misalkan. Nanti kita ulangi lagi pembahasan ini nanti pada saat kita ini order ya. Ini adalah X star X. Kalau X pangkat 3 karena operasi biner itu sebenarnya begini, kita mengerjakan ini dikerjakan lagi dengan ini gitu ya, tetapi karena berlaku sifat asosiatif yang mana ini kan sama dengan X star X, notasi ini cukup ditulis X star X gitu ya. Nah kemudian nanti pada saat orang mengatakan X inverse gitu ya, ini notasinya bisa juga begini ini. Jadi nanti bisa ketemu ini juga, misalkan minus 2 ini maksudnya adalah X inverse distarkan dengan X inverse. Jadi ini maksudnya adalah X inverse di pangkat 2, tapi ini maksudnya begini gitu ya. Jadi nanti Bu, saya lihat di ini kok inverse-nya tidak pakai minus tapi pakai pangkat minus 1, boleh gitu ya. Jadi kita ini, tapi ingat bahwa tadi kalau ketemu X pangkat minus 1 itu bukan berarti ini ya, ini harus diperhatikan benar ini ya. Nanti kalau misalkan kita berbicara ini, tapi biasanya ya untuk grup yang aditif di sini ini tandanya plus gini ya. Nanti untuk kesepakatan gitu, kalau G ini adalah operasinya pakai kayak gini, inverse-nya kita gunakan minus gitu ya. Nanti biasanya kalau ini pakai begini, biasanya inverse-nya itu pakai pangkat minus 1 gitu. Jadi X di sini ini minus gitu ya. Tapi intinya ini adalah menyimpulkan apa namanya sesuatu yang dimaksud itu adalah inverse dari X gitu. Jadi kalau operasinya di sini ini penjumlahan, entah itu bilangan, entah matrik, itu biasanya inverse-nya akan digunakan minus gitu ya. Kalau misalkan atau minus A untuk enggak, kalau ini tangan misalkan ya ini. Tapi sekali lagi kalau di sini menggunakan star operasinya gitu ya, tulis dengan pangkat minus 1 ya. Nanti ini diperhatikan. Jadi tidak ada masalah Bu, saya dilihat di ini kok pakai notasi ini. Notasi itu bisa orang bisa menggunakan notasi apa saja. Kalau misalkan saya mau menulis inverse dari X Bu, saya misalkan mau pakai emoticon kayak gini, ini juga boleh aja kok gitu ya. Jadi misalkan ya inverse X dinotasikan pakai emoticon misalkan, boleh aja gitu ya. Tetapi ya itu tadi apa namanya, kita maunya ketika kita membuat simbol itu intinya kan apa, notasi ya. Ini sebenarnya kan bahasa komunikasi gitu ya, dalam hal ini komunikasi tertulis gitu toh, tertulis. Jadi di sini ini harapannya sih di sini ini jelas gitu ya, jelas, kemudian apa, jelas, tidak ambigu, dan sesederhana mungkin gitu ya. Kita buat sesederhana mungkin gitu. Jadi cara menuliskan sesuatu itu kan bisa dengan berbagai macam. Nah, lebih baik kita buat yang kalau itu bisa dengan yang sederhana, ya kita pilih yang sederhana. Sesederhana mungkin, tetapi tidak boleh mengurangi makna gitu ya. Tanpa mengurangi makna. Gitu ya. Jadi notasi itu tidak ada masalah nanti ya. Kalau misalkan nanti inverse apakah mau ditulis pakai ini
atau menggunakan minus itu oke saja. Jadi nanti kalau misalkan ketemu ini ya, misalkan kita punya kayak gini nih, nanti biasanya untuk yang penotasian yang atas itu kan saya mau mengatakan X plus X ini nanti orang biasanya menyingkat dengan 3X gitu, atau secara umum di sini menjadi secara umum ini menjadi N. Tapi kalau menggunakan notasi yang bawah, ini biasanya X star. X ini akan dinotasikan X secara umum di sini ditulisnya X pangkat. Gitu ya. Jadi, ini kok penjumlahan pakai NX sama dengan XN, padahal kalau bilangan kan X pangkat N tidak sama dengan NX. Ini notasi untuk operasi biner. Gitu ya. Entry-entrynya jumlahannya juga tidak selalu menggambarkan jumlahan bilangan, pangkatnya juga. Begitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nanti silakan yang berikutnya ini dibaca-baca dulu ya. Yang dimaksud dengan ZN itu apa? Nanti kita lanjutkan. Ini R, pangkat R juga. Ya, oke. Mungkin untuk PR ya, ini nanti saya tuliskan di ini ya. Silakan dibuktikan bahwa yang 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini untuk ini ya. Untuk latihan soal dikerjakan, dibuktikan gitu. Mungkin bisa berkelompok gitu, kemudian mungkin salah seorang mengerjakan yang mana, satu orang yang lain mengerjakan yang mana, ya bisa berdiskusi gitu ya. Oke. Besok mungkin kalau ada yang sudah mengerjakan boleh presentasi besok minggu depan untuk melihatkan untuk memperlihatkan hasil pekerjaannya, kemudian kita bisa lebih cepat diskusi di sini ya, tidak ini lagi apa namanya tidak berlama-lama, sudah ada sudah dibahas sebelumnya sendiri secara mandiri, jadi nanti harapannya kita bisa lanjut ke lebih materi berikutnya dengan cepat ya. Terima